Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kembali kita bertemu kembali di era pandemi ini untuk bahan media mengajar sejarah kelompok peminatan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera berakhir. Kita mulai dengan bab pertama mengenai kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kita lihat di sini ada bangunan, ya, ini candi ya, bisa kita lihat relief-relief candi. Ini ditemukan di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Lalu masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi agama Hindu dan Buddha itu sangat berkaitan sekali dengan kebudayaan dari India. Pada pembahasan kali ini, pertama, pengertian dan budaya maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus atau mare yang artinya laut. Kemudian dalam Oxford Advanced Learned for Dictionaries, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships, formal, near to sea, yang artinya yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Kemudian dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi pemersatu. Yang kita tahu, luas lautan dan daratan di Indonesia itu lebih luas lautnya, ya, walaupun tidak kurang, ada sekitar 13.000 pulau yang tersebar baik besar ataupun kecil yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, pengertian dan budaya maritim. Pada gambar ini bisa kita lihat artefak, ya, artefak bahan-bahan yang terbuat dari tanah, ya, dan logam, ya, bisa kita lihat di sini. Salah satu buktinya adanya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Ya, bisa kita lihat adanya beberapa peninggalan, antara lain ada nekara, perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Jadi ada kesamaan alat-alat atau nekara ini di beberapa daerah di Indonesia. Pada gambar ini terlihat nekara tipe Heger 1 sebelah kiri yang banyak terdapat di Indonesia, memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang berasal dari kebudayaan Dongson atau Vietnam. Sedangkan pada nekara yang Pejeng atau Pak sebelah kanan diyakini merupakan produk asli Indonesia. Ini ada dari penelitian yang ada, diyakini bahwa nekara yang bodinya bentuknya agak tinggi ini berasal dari produk asli Indonesia. Jadi kita masuk ke zaman logam, kebetulan dalam hal ini mirip dengan kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari Vietnam. Jadi ada kemungkinan kebudayaan ini dikembangkan dari kebudayaan Dongson kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Lalu pengertian dan budaya maritim. Kita lihat di sini ada dua relief pada Candi Borobudur. Relief pertama menggambarkan bagaimana pelayaran itu dilakukan pada masa yang lalu dengan menggunakan perahu-perahu bercadik yang masih tradisional, dengan menggerakkan atau digerakkan tenaga manusia. Lalu kemudian pada relief berikutnya masih dengan motif perahu, digambarkan bagaimana para pelaut itu mengembara ke penjuru dunia dengan menggunakan perahu layar yang lebar. Ini bisa kita lihat
Ya. Slide berikutnya. Dua, terbentuknya perdagangan internasional pada zaman kuno. Kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional, dalam tanda petik zaman internasional tapi zamannya zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Jadi perdagangan internasional kuno itu sudah dimulai oleh bangsa India dan Tiongkok. Ya, nanti di kemudian hari akan menyebar ke beberapa negara di dunia. Ya, ini zaman kuno ya, tapi sudah dilakukan perdagangan. Selanjutnya, Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang di Tiongkok dan India. Jadi mereka melalui Selat Malaka untuk melakukan transaksi atau jual beli yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Ya, saling memberikan atau bertukar komoditas ekspor. Komoditas ekspor penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah. Ya. Rempah ini banyak terdapat dari India ya, rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh dan pala. Ini digunakan untuk penyedap masakan, lalu juga untuk menghangatkan tubuh, kemudian juga mungkin untuk kesehatan. Yang konon rempah-rempah ini harganya mendekati emas, ya, jadi cukup mahal ketika itu diperdagangkan karena banyak dibutuhkan oleh banyak negara-negara yang ada pada waktu itu. Selanjutnya, terbentuknya perdagangan internasional pada zaman kuno. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara itu pada abad ke-5 Masehi. Ya, dari informasi yang saya terima atau kita terima dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma. Ya. Pada abad ke-9 Masehi, mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Gaudidaripa di Benggala dan Gurjara Desa di Gujarat. Ini ada patung yang bisa kita lihat di Museum Jakarta, berbentuk arca Buddha bergaya Amarawati di Museum Sultan Mahmud Badarudin II dekat Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, bisa dipindahkan ini ya ke museum. Lalu penyebaran awal ajaran Buddhisme atau Buddha. Jadi ajaran Buddha itu dikenal dengan Buddhisme antara tahun 500 sampai 600-an Masehi. Ya. Kita bisa lihat di sini peta penyebaran agama Buddha mulai dari Afghanistan menyebar ke India, dari India ya ke Tibet, Sri Lanka, Tiongkok, Korea, Jepang, dan akhirnya sampai ke Indonesia melalui Sumatera lalu ke Jawa. Ini yang bisa kita lihat penyebaran bagaimana ajaran-ajaran Buddha atau Buddhisme ini menyebar ke penjuru dunia, terutama ke Asia Tenggara. Selanjutnya bentuk candi bisa kita lihat di sini di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, ya, antara Wonosobo dan Magelang, ya, kota Magelang. Terdapat dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ada dua candi memiliki kemiripan dengan gaya bangunan candi di Brihadeswar, India. Jadi motifnya masih arsitekturnya arsitektur India yang dipadukan dengan arsitektur Jawa kuno. Selanjutnya, teori-teori bagaimana agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Ada beberapa pendapat. Pertama, seorang peneliti bangsa Belanda yang namanya C.C. Burke, menurutnya berdasarkan hipotesisnya bahwa peran
besar golongan kaum kesatria dapat terlihat dari karya kesusastraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Ya, ini dikenal dengan teori kesatria. Jadi pendapatnya didukung oleh C.C. Burke. Ya. Kemudian J.L. Moon, masih orang Belanda juga, yang hipotesisnya menyatakan bahwa dia meyakini bahwa peran besar kaum ksatria setelah mengaji sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Ya. Dinasti itu keturunan raja-raja di Jawa. Kemudian menurut orang India sendiri yang bernama Jundar, para prajurit India mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara ini. Jadi orang-orang India yang membuat koloni-koloni di Asia Tenggara. Ya, slide berikutnya kita bisa lihat teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu ada hipotesis lain atau hasil penelitian lain, kesimpulan lain yang ditemukan oleh Van Leur dan Bosch. Kita lihat di sini ada bekas gambar reruntuhan Nalanda, ya, pusat agama Bihar di India, yang diperkirakan pertama kali dibangun pada abad ke-5 Masehi di India. Orang-orang dari Nusantara sendiri yang berkesempatan belajar di pusat agama India seperti Nalanda. Jadi Nalanda itu salah satu kota tua di India yang merupakan pusat agama Buddha. Ya, belajarnya ke India. Mereka juga memiliki peran penting dalam penyebaran unsur-unsur kebudayaan India ke Nusantara. Jadi orang-orang Indonesia sendiri yang menyebarkan ajaran agama Buddha, ya, nanti dikenal dengan teori arus balik. Ya. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan negara pertama di Nusantara yang bercorak Buddha. Ya, jadi sebelum ada Sriwijaya, ada Majapahit, sebelum ada Indonesia, maka negara pertama di Nusantara ini yang luas adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah nama kerajaan yang bercorak Buddha yang berdiri diperkirakan pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lalu lokasi, diperkirakan situs kerajaan Sriwijaya ini di Wanwa atau kota Sriwijaya dipilih oleh Daputa yang berada di tempat yang strategis, yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan, ya, mungkin Ogan Komering sekarang Sriwijaya, ya. Jadi di antara 3 pertemuan sungai. Lalu masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Ya, ini pengembangan daripada temuan-temuan yang dipilih oleh Dapun Tahyang, ya, dari hasil penelitian. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya secara geografis terletak di tepi air atau tepi sungai, ya, Sungai Musi, ya. Ya. Perkiraan letak pusat Kerajaan Sriwijaya dan wilayah kekuasaannya. Ini kita lihat pada peta berikut di perkiraan letak pusat Kerajaan Sriwijaya dan wilayah kekuasaannya. Kita lihat ini berdekatan antara Jawa dengan Sumatera, ya. Coba kalian amati, kalian cermati. Nah, ini tempat atau pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, ya, bisa di atas di Sumatera bagian selatan. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong sejarawan Krum, ini orang Belanda, yang membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat. Menurutnya, pertama, letak geografis yang pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang
yang terutama datang dari Tiongkok dan India. Kemudian pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh pedagang dari India dan Tiongkok. Lalu menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India yang didukung oleh pemerintahan yang kuat. Jadi peran sungai sangat penting sekali pada perkembangan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Selain itu juga sebagai pusat kegiatan, pusat transportasi, pusat bisnis, pusat pergerakan pemerintahan juga ini berada di tepian sungai, karena ibu kota dari Sriwijaya itu tidak jauh dari tepian sungai. Ya, jadi cukup terbuka secara ekonomi, efektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi. Lanjut. Kemudian orang-orang Melayu, sebagian besar penduduk Sriwijaya adalah orang-orang Melayu, adalah pelaut unggul yang bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang-orang Portugis. Jadi orang-orang Portugis memanfaatkan orang Melayu sebagai penunjuk jalan di dalam memetakan jalur laut. Ya. Lalu di sini ada orang Cina yang bernama Ising dalam kitab yang ditulis antara tahun 688 sampai 695 dengan judul Tat Ang Siyu Gufako Seng Chuan, yang menyebutkan di Sriwijaya terdapat 1000 orang biksu Buddha. Wah, jadi agama Buddha sudah begitu berkembang di kerajaan Sriwijaya, karena di sana dijadikan sebagai pusat perkembangan agama Buddha. Di situ terdapat 1000 orang biksu Buddha. Dan para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya yang terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu mereka pergi ke India, ya, dalam menggunakan perahu-perahu Sriwijaya untuk menempuh perjalanan ke India. Jadi sudah ada perguruan tinggi yang digunakan untuk mengembangkan atau sebagai pusat ajaran agama Buddha. Pusatnya di Sriwijaya. Selanjutnya, beberapa penyebab atau faktor penyebab dari runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Pertama, serangan yang datang dari kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Timur di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa pada waktu itu tahun 1990 Masehi. Dari 990 Masehi. Kemudian negara-negara yang pernah ditaklukkan ini melepaskan diri satu persatu. Mereka tidak lagi mengakui kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan mengakibatkan kemunduran secara ekonomi dan perdagangan. Jadi banyak kerajaan-kerajaan bawahan atau raja bawahan yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Ini berpengaruh terhadap kemunduran ekonomi dan perdagangan. Lalu juga terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai ke semenanjung Malaya. Jadi Thailand itu menyebar bahkan sampai ke Malaya. Pengaruh Thailand itu kuat, walaupun sama-sama beragama Buddha. Lalu yang terakhir adalah, atau yang keempat, serangan Majapahit tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak saat itu berakhirlah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Jadi ada 4 faktor penting secara internal yang berasal dari dalam sendiri, negeri di Nusantara sendiri, yang bisa meruntuhkan kerajaan Sriwijaya ini. Selanjutnya, kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berada di daerah meliputi daerah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Karena itu disebut sebagai Mataram atau Mataram kuno. Jadi dikenal dengan sebutan bumi Mataram adalah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Di Mataram kuno sendiri, pemerintah lebih dari 20 tahun
yaitu Raja Sanjaya selama 24 tahun, Rakai Panangkaran 38 tahun, Rakai Warak 24 tahun, dan Rakai Kayuwangi selama 30 tahun. Ya, mereka adalah raja-raja yang pernah memerintah di masa Mataram kuno. Lalu eksistensi Kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun, 731 sampai 928 Masehi. Kenapa disebut Mataram kuno ya ini? Ini yang bisa membedakan penyebutan Mataram ya, ada Mataram kuno dan Islam. Yang kuno ini beragama Hindu ya. Pada abad ke-10, kerajaan ini diperintah atau dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Faktor apa saja penyebabnya? Antara lain dari hasil penelitian meletusnya Gunung Merapi, kemudian bencana-bencana alam yang lainnya yang mengharuskan Kerajaan Mataram kuno harus pindah ke Jawa Timur. Akhirnya dipindahkan oleh Empu Sindok yang nanti akan memunculkan dinasti yang baru yang bernama dinasti Isyana. Ini pada abad ke-10 dilakukan pemindahan dari Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur, yang nanti di kemudian hari akan menurunkan kerajaan-kerajaan Singosari, Kediri, Singosari, Majapahit ya, dan nanti akhirnya kembali lagi ke Jogja ya, dikenal dengan Mataram Islam ya. Lalu diyakini bahwa pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur tersebut karena wilayah kerajaan hancur terkena bencana alam. Selanjutnya kita lihat di sini peta mengenai kerajaan maritim Nusantara masa Hindu-Buddha. Jadi artinya kerajaan-kerajaan ini banyak menggantungkan hasil ekonominya berasal dari hasil laut ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada Laut Jawa, kemudian di bagian tengah Pulau Jawa, periode abad Jawa Tengah, kemudian nanti ada periode abad Jawa Timur, mulai abad ke-10 hingga ke-11 nih ya, bisa kita lihat peta Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta wilayah kekuasaannya. Jadi wilayah Jawa Tengah, Mataram kuno pindah ke Jawa Timur ya, istilahnya sudah beda lagi. Pertama, kerajaan-kerajaan yang sifatnya maritim di Nusantara ini pada masa Hindu dan Buddha, kita lihat di sini ada Kerajaan Singosari masuk dalam wilayah Jawa Timur. Diperkirakan kerajaan ini di sekitar kota Malang ya. Letak Kerajaan Singosari menurut keterangan Kakawin dari Kitab Negara Kertagama di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Lalu Kerajaan Singosari juga memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun ya. Singosari didirikan oleh Ken Arok ya. Nanti ada tokoh yang cukup berpengaruh ya, yang mendirikan Kerajaan Singosari. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Jadi konflik yang terjadi dalam pemerintahan Kerajaan Singosari sendiri. Ya, sebelumnya ada Kerajaan Kediri nanti ya, yang akan memunculkan, karena konflik akan memunculkan Kerajaan Singosari. Dan kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif. Jadi menjadi besar karena ekspansi tadi, menguasai daerah lain-lain, bersifat ekspansif ketika diperintah oleh Raja terakhir Singosari yang bernama Kertanegara antara tahun 1268 sampai 1292. Seorang raja yang berkeinginan mempersatukan seluruh wilayah Nusantara berada di tangan Kerajaan Singosari. Jadi orang pertama yang ingin mempersatukan seluruh Nusantara atau Indonesia itu pada waktu itu sudah ada yang bernama Kertanegara atau Prabu Kertanegara. Jadi sebelum orang-orang bercita menyatukan Nusantara, ada
seorang raja bernama Kertanegara adalah orang pertama yang punya niat untuk mempersatukan Nusantara. Sebelumnya nanti walaupun nanti akan muncul Majapahit yang berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Ya, lanjut. Perkiraan kerajaan atau wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Kita bisa lihat di sini dari peta ini. Ya, ini legenda. Ini ada gambar peta, di sini ada legenda. Ya, layaknya seperti peta Indonesia biasa. Ibu kota Singosari, di kota raja ya, Undarana inti Singosari, negeri yang ditaklukkan Singosari. Wah, cukup luas ini ya. Sampai ke Sumatera ya, di dalam arsiran warna abu-abu ya. Kemudian ada gambar titik-titik ini, garis putus-putus, putusan dan ekspansi atau ekspedisi di Laut Singosari ya. Jadi utusan-utusan yang melakukan ekspedisi Laut Singosari, jadi mengirimkan ekspedisinya sampai ke Melayu. Kita kenal dengan ekspedisi Pamalayu, menaklukkan tanah Melayu itu tahun 1275 sampai 1293. Jadi daerah Melayu di Sumatera Barat ke sana ditaklukkan oleh Singosari. Kita lihat slide berikutnya. Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri antara tahun 1293 sampai 1500. Majapahit ini adalah penerus generasi daripada Singosari, ya, karena pendiri daripada kerajaan Singosari ini, Majapahit ini adalah menantu atau masih keturunan dari kerajaan Singosari, ya. Pusat pemerintahannya di sekitar Trowulan, kota Trowulan sekarang, atau kira-kira 10 km sebelah barat kota Mojokerto di Jawa Timur. Pusat pemerintahan daripada Majapahit. Kemudian kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja memerintah antara tahun 1293 sampai 1309 Masehi, atau kira-kira kalau dalam angka hitungan saat ini 10 November 1293. Ini gambaran daripada arca daripada Raden Wijaya yang didarmakan di Candi Simping, Malang, Jawa Timur. Lanjut. Majapahit merupakan negara agraris. Jadi artinya negara agraris itu negara yang masyarakatnya kebanyakan hidup dari hasil bertani, ya, menggantungkan sektor ekonominya dari hasil bertani. Tetapi ada beberapa faktor internal ya dan eksternal dari dalam dan luar yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Sebenarnya dia adalah negara agraris, tapi karena ada faktor kepentingan yang berasal dari dalam dan dari luar, akhirnya berubah menjadi negara maritim. Faktor internal yang pertama, Majapahit melanjutkan politik Dwipantara. Kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Ini yang mendorong ya untuk melakukan ekspansi ke negara lain atau ke kerajaan lain. Kemudian memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan laut, kemaritiman, angkatan laut ini didukung oleh pejabat-pejabat yang punya kemampuan, ya, sehingga Majapahit menjadi besar. Lalu yang faktor eksternal atau yang berasal dari luar, di luar Majapahit meningkatnya jaringan internasional. Kemudian meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Jadi karena adanya tuntutan perdagangan yang makin meningkat di laut, ya, lewat transportasi laut, ini mendorong Majapahit aktif dalam pengembangan kekuasaan di wilayah laut, ya. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan perdagangan, ya,
yang mau tidak mau memaksa Majapahit masuk ke dalam kegiatan kemaritiman. Lalu semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang berlabuh di bandar milik Majapahit. Jadi makin banyak para saudagar, kapal-kapal dari luar Nusantara, bahkan dari luar Nusantara yang misalnya datang dari India, dari Persia, ya dari Arab, bahkan dari Turki, berlabuh di bandar milik Majapahit. Slide berikutnya, lokasi kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Coba kalian cermati, ini adalah peta mengenai kerajaan Majapahit, ya, yang berwarna abu-abu agak jelas, tuh, agak gelap. Nah, ini wilayah aslinya, ini wilayah-wilayah Majapahit, ya, bahkan sampai ke wilayah Sulawesi dan Papua, itu masuk dalam wilayah ranah inti daripada kerajaan Majapahit. Jadi sangat luas, bahkan karena luasnya melebihi negara Indonesia pada saat ini, ya. Jadi kalau ada berkaitan dengan faktor politik, Malaysia sebenarnya masuk dalam wilayah Majapahit, bahkan sampai Thailand, sampai Muang Thai sana. Konon wilayah Majapahit menyebar sampai ke sana. Makanya banyak orang-orang Jawa yang bisa ditemukan di Thailand, di Kamboja, Vietnam, ya, Malaysia, secara fisik yang mirip dengan orang-orang Indonesia, dengan orang-orang Majapahit. Lanjutnya, candi dan bangunan peribadatan menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Jadi acuan seberapa luas wilayah negara Indonesia sampai saat ini masih berpatokan pada wilayah Majapahit, ya. Karena bukti-bukti fisik secara dokumenter, ya, wilayah Indonesia itu sama dengan wilayah Majapahit. Jadi jadikan asar, ini Indonesia segini luasnya, ya, ini dari kerajaan Majapahit. Jadi acuan batas politik negara RI. Kemudian bendera kebangsaan Indonesia juga berasal dari warna-warni panji-panji kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Jadi penjelasan mengenai Majapahit itu banyak dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama. Dan semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika juga dikutip dari kitab Kakawin Sutasoma dan karangan Empu Tantular. Jadi kalau kita ingin mendapatkan istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kutipan sastra karangan Empu Sutasoma, Kakawin Sutasoma dan karangan Empu Tantular, ya. Buku Sutasoma dan karangan Empu Tantular. Kita lihat berikutnya, ya, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya cukupkan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.